Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. First of all, let's say thanks to Allah subhanahu wa ta'ala who has giving us some mercies and blessing. We can celebrate the Ramadan happily and peacefully. The secondly, salawat and salam to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam by saying Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tausiah singkat yang berjudul Tawakal, berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tawakal sesungguhnya berarti mewakilkan dan atau menyerahkan. Kita bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam menghadapi atau menunggu hasil dari suatu pekerjaan. Kita bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah kita melakukan kerja keras dan upaya dengan sungguh-sungguh. Setelah kita berupaya dengan sungguh-sungguh, barulah kita bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan harapan kerja keras yang telah kita lakukan itu sukses dan bermanfaat. Tawakal harus dijadikan sebagai teman hidup, dan tawakal harus dijadikan sebagai sikap terus-menerus. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 81 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna ta'atun faiza barazu min indika bayyata ta'ifatum minhum ghairal ladzi taqul wallahu yaktubu ma yubayyitun fa'rid anhum wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan mereka orang-orang munafik mengatakan, tugas kami hanyalah taat. Tetapi jika mereka sudah tidak ada lagi di sisimu, maka sebagian dari mereka akan mengatur siasat di malam hari itu, atau mengambil keputusan lain dari yang mereka katakan tadi. Allah mengatur siasat di malam hari itu juga. Maka berpalinglah kamu dari mereka. Hanya kepada Allah kita bertawakal, dan cukuplah Allah menjadi tempat pelindung. Ada beberapa kehebatan orang-orang yang memiliki sifat tawakal. Hal ini telah dinyatakan dalam beberapa ayat yang ada dalam Al-Quran. Di antaranya adalah, yang pertama, orang-orang yang beriman akan selalu bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan takdirnya. Yang kedua, orang yang beriman akan senantiasa menjadikan Allah sebagai tempat bersandar. Yang ketiga, tawakal akan selalu mengantarkan kita untuk menggapai cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tawakal bukanlah pasrah tanpa usaha. Kegagalan dan kekecewaan total yang dialami oleh seseorang dalam usahanya akan menimbulkan sikap menyalahkan diri sendiri ataupun menyalahkan diri orang lain. Hal ini dapat melahirkan sikap akan membahayakan diri sendiri. Contohnya, dia akan membunuh diri ataupun melakukan hal-hal lain yang dapat membahayakan diri sendiri jika kita tidak mampu untuk menghadapi rasa kecewa tersebut. Tawakal adalah alat yang paling ampuh untuk menghindari sifat sombong dan kecewa dalam hasil usaha kita. Orang yang bertawakal akan selalu yakin bahwa keberhasilan, kegagalan, dan setengah berhasil itu adalah takdir Allah yang tidak bisa dihindari seseorang setelah melakukan kerja keras dengan sungguh-sungguh. Dengan tawakal, kita akan dapat tenang dalam menghadapi suasana lapang maupun suasana sulit. Dalam meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam kesulitan, hendaklah kita bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 160 yang artinya, jika Allah menolongmu, maka
tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Dan jika Allah mengabaikanmu dan tidak menolongmu, maka tidak ada yang dapat menolongmu selain Allah sesudah itu. Maka hanya kepada Allah lah orang mukmin bertawakal. Lantas, bagaimana cara bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Caranya adalah dengan rajin mendekatkan diri kepada Allah, rajin berzikir serta mengingat nama-namanya, dan juga diikuti dengan doa dan bekerja keras. Jika kita selalu mengingat Allah, maka Allah akan mengingat kita lebih dari yang kita lakukan. Tawakal harus dilakukan dengan benar, tidak boleh salah tempat. Jika kita tidak mengakhiri kerja keras kita dengan tawakal, maka ini akan menimbulkan sifat arogan dan sombong atas keberhasilan dia itu sendiri. Tawakal harus dilakukan di akhir, setelah kita bekerja keras dan berupaya semaksimal mungkin. Jika tawakal kita lakukan di awal atau sebelum kita melakukan kerja keras, itu sama saja dengan kita merusak prinsip dari tawakal tersebut. Baiklah pemirsa sekalian, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada tausiah singkat kali ini. Semoga kita dapat mengamalkannya serta bertawakal dan bekerja keras. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup tausiah singkat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafasya Mumtaz Azaki dari kelas 7B Ar-Rahim dari SMP Anamiro Sukakarya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibihi wa idza massahu syarru kana ya'usa. Kul kullun ya'malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Wa yas'alunaka 'anir ruh Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Shadaqallahul azim.